Halo, selamat datang di Java Aviation, tempat di mana kamu bisa menemukan pengetahuan baru tentang dunia aviasi. Ketika seseorang lulus dari sekolah menengah atas atau SMA, sering kali terjadi sebuah pertanyaan yang sering membuat kita khawatir. Ingin bekerja di dunia aviasi, tapi nggak tahu mau kerja sebagai apa. Apa hal ini juga terjadi pada kalian? Atau saat ini kalian sedang berada di fase galau dan bingung? Tenang, jangan khawatir dulu. Tidak perlu kalian membuang waktu untuk memikirkan kemana kalian harus bekerja. Karena di sini, kita akan memberitahu kamu mengenai 3 pekerjaan yang paling sering dicari dalam dunia aviasi tentunya. Sebelum kita lanjut, kalian udah nonton belum tentang video kita sebelumnya tentang 6 pekerjaan yang tidak membutuhkan gelar sarjana? Jika belum, kalian bisa melihat daftar video channel ini ya. Nah, untuk menjawab kebingungan kalian di video ini, kita akan bahas 3 pekerjaan yang paling sering dicari nih. Jadi sebenarnya dalam satu bandara itu memiliki banyak sekali jenis pekerjaan loh. Ada petugas AFSEC, ada petugas check-in counter, marshal atau petugas parkir pesawat, pilot, pramugari dan pramugara, dan masih banyak jenis pekerjaan lainnya. Tetapi, seringkali kita lupa kalau pesawat mau mendarat itu yang mengatur siapa sih? Apa bisa sebuah pesawat mendarat sendiri tanpa bertabrakan dengan pesawat lain? Kira-kira ada nggak ya yang tahu jenis pekerjaan itu apa namanya? Aku hitung sampai 5 detik dari sekarang untuk kalian jawab. Apa sih pekerjaan yang dimaksud tersebut? Yap, jika kalian menjawab petugas ATC atau Air Traffic Controller, itu merupakan jawaban yang paling benar. 100 buat kalian. Nah, apa sih ATC atau Air Traffic Controller itu? Bagaimana bisa sih mereka bekerja sebagai ATC? Berapa lama biasanya mereka menjadi ATC? Sabar. Kita akan membahasnya sekarang juga. Petugas ATC adalah petugas yang melakukan pengaturan lalu lintas udara. Mereka akan memberikan izin apakah pesawat sudah bisa mendarat atau belum. Para petugas ini melakukan komunikasi dengan pilot pesawat di dalam ruangan menara yang tinggi itu loh. Kalian tahu tidak? Dan kalian pernah sadar nggak sih sama bangunan tersebut yang selalu ada di setiap bandara? Nah, di dalam ruangan itulah semuanya berkoordinasi, menggunakan alat yang canggih dan mereka bekerja penuh dengan tanggung jawab. Bayangkan deh, keselamatan pesawat menjadi bagian dari pekerjaan mereka. Kalau mereka bosen nih dan melakukan kesalahan saat bekerja, wah bisa gawat urusannya. Lalu lintasnya menjadi kacau. Dengan resiko pekerjaan tersebut, apakah menjadi seorang petugas ATC harus memiliki syarat-syarat tertentu? Pastinya ada dong. Syarat menjadi seorang petugas Air Traffic Controller atau ATC adalah 1. Minimal harus lulus dari sekolah menengah atas atau SMA. Nah, kalian sudah memenuhinya dong kan? Syarat yang kedua, pastinya sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, untuk pria, minimal tinggi adalah 167 cm. Dan untuk wanita adalah tinggi 165 cm. Coba cek dulu deh tinggi badan kalian. Apakah sudah memenuhi kriteria tersebut? Untuk syarat selanjutnya nih, ini adalah syarat paling utama dari syarat lainnya loh. Kalian harus menempuh pendidikan selama kurang lebih 1 tahun di sekolah pemerintahan, seperti STPI Curug dan ATKP Surabaya, yang memiliki pendidikan semi-militer. Kuatkan diri dan mental kalian ya, agar menjadi seorang petugas ATC atau Air Traffic Controller yang disiplin tentunya. Nah, setelah kita tahu apa itu ATC, selanjutnya kita harus tahu nih seberapa banyak perusahaan yang membutuhkan seorang petugas ATC. Jawabannya adalah saat ini masih minim, karena yang menyalurkan pekerjaan ini hanya dari Airnav Indonesia. Dan untuk seleksi masuk pendidikan ini sangat sulit dan dibatasi oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, hanya calon-calon yang mampu bersainglah yang dapat lulus menjadi petugas ATC yang sesuai dengan kriteria tentunya. Nah, pada poin kali ini, yaitu tentang berapa banyak sekolahan atau instansi yang bisa mengajarkan menjadi seorang ATC yang profesional. Seperti kita tahu, pada poin-poin sebelumnya, menjadi petugas ATC itu merupakan hal yang sulit. Tentunya sekolah yang menyediakan pun juga tidak sembarangan dong. Nah, sebelumnya sih aku tadi sudah mention ya, kalau ingin menjadi seorang petugas ATC, kamu bisa bersekolah di 1. ATKP Surabaya. Yang kedua,
ada di STPI Curug. Siapa yang sudah kenal dengan dua instansi pendidikan tersebut? Untuk yang di daerah Jawa Timur, mungkin ATKP Surabaya atau Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya sudah dikenal dan sering menjadi primadona untuk dapat masuk dan bersekolah di sana tentunya. Dalam ATKP ini, kamu bisa memilih menjadi petugas ATC atau program studinya lalu lintas udara ya. Lalu, bagaimana dengan STPI Curug? Ya, sekolah pemerintahan yang terletak di Banten ini juga menyediakan program studi keselamatan penerbangan yang dapat kamu pilih jika ingin menjadi seorang pemandu lalu lintas udara. Sayangnya, sejauh ini hanya ada 2 sekolah pemerintahan itu saja yang dapat memberikan kesempatan kamu untuk bisa bekerja menjadi seorang ATC. Kamu harus mampu bersaing dengan siswa lainnya agar dapat lulus dan menjadi petugas ATC yang terbaik. Untuk biaya yang dihabiskan hingga lulus, kamu harus mengeluarkan uang sebanyak 90 jutaan loh. Wow. Ya, tapi itu semua sebanding kok dengan pendapatan yang akan kamu dapat nanti ketika sudah bekerja sebagai seorang ATC. Nah, untuk itu kita bahas di poin berikutnya ya. Ketika kamu memilih menjadi seorang petugas ATC, maka kamu harus menempuh pendidikan selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu, baru deh resmi menjadi petugas ATC. Nah, pada tahap awal, kamu akan berada di level junior. Dan ketika kamu sudah mencapai bekerja waktu yang lama, posisi kamu dapat menaik menjadi level senior. Menjadi petugas ATC atau Air Traffic Controller itu memiliki masa karir sampai umur berapa sih? Berdasarkan sumber yang kita kumpulkan, seorang petugas ATC dapat bekerja kurang lebih selama 65 tahun loh. Waktu yang cukup lama kan? Dan seharusnya saat sampai usia tersebut, karir kamu tentunya sudah menyentuh level senior ya. Sekarang, yuk kita intip kira-kira berapa sih pendapatan dari seorang petugas ATC tiap bulannya? Jawabannya adalah 15 juta per bulan. Jangan kaget ya, jumlah pendapatan segitu memang cocok kok untuk seorang petugas ATC yang harus bertanggung jawab terhadap seluruh banyaknya penerbangan. Pekerjaan yang kedua ini tidak kalah menarik kok. Dan tentu saja kalian ingin cari tahu adalah pekerjaan sebagai seorang pramugara dan pramugari. Wah, pekerjaan yang sangat banyak diimpikan oleh lulusan SMA ini menjadi hal yang selalu dicari oleh perusahaan-perusahaan penerbangan. Kalian yang bingung tentang bagaimana cara menjadi pramugara dan pramugari, syarat dan ketentuannya apa, dan hal-hal lainnya apa, wajib untuk simak video ini sampai habis ya. Siapa tahu di antara kalian yang menonton ini bakal memiliki kesempatan menjadi seorang pramugara dan pramugari yang sukses di dunia penerbangan. Dengan banyak benefit seperti bisa mengunjungi banyak kota, negara, dan tempat tinggal yang nyaman, teman pekerjaan yang banyak dan pendapatan yang besar, aku rasa ini harus diletakkan ke dalam daftar wajib pekerjaan yang kalian impikan deh. Ayo, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas pekerjaan ini sampai akhir ya, dari awal tentunya. Seperti yang kalian sudah pahami, seorang pramugara dan pramugari itu bertugas untuk melayani penumpang di pesawat ya. Jangan terbalik, pramugari adalah seorang pria dan pramugari adalah seorang wanita nih. Nah, sebagai pramugara dan pramugari itu harus mampu melayani penumpang dengan baik dan menjaga keselamatan penumpang nih. Istilah lain dari pramugara dan pramugari ini biasa disebut dengan awak kabin. Pernah dengar istilah tersebut dong? Dengan pekerjaan sebagai awak kabin, maka dituntut juga harus dapat mengendalikan emosi dengan baik nih. Selalu mudah tersenyum dan dapat tenang di tengah situasi yang berbahaya. Jika seorang pramugara atau pramugari panik juga, lalu bagaimana caranya penumpang agar dapat merasa tenang? Nah, kalian yang akan menjadi penyelamat di tengah situasi seperti itu. Dengan kemampuan yang sudah dikatakan sebelumnya, dan awak kabin harus menguasainya, maka menjadi seorang pramugara dan pramugari itu memiliki syarat-syarat khusus loh. Tapi tenang, yakin aja bahwa kalian mampu kok memenuhi semua syarat-syarat tersebut. Kita mulai dari syarat yang pertama ya. Menjadi seorang pramugara atau pramugari, bisa pria atau wanita, dan minimal berusia 17 tahun ya. Nah, selain usia yang harus diperhatikan, perhatikan juga tinggi badan kalian. Ukurlah dari sekarang apakah kamu memiliki tinggi yang sesuai atau belum. Perbanyak makan makanan yang bernutrisi ya, agar tinggi badan kamu bisa mencapai yang disyaratkan. Syarat yang selanjutnya adalah seorang pramugara atau pramugari harus memiliki sehat jasmani dan rohani. Kenapa syarat tersebut penting? Ya, tentunya karena ketika kita menghadapi banyak penumpang dengan keinginan yang berbeda-beda, kemampuan rohani dan jasmani kita juga harus bisa disesuaikan dan sehat tentunya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah kita mempersiapkan diri kita sesuai dengan syarat-syarat yang ada, langkah selanjutnya yaitu masuk ke akademi atau sekolah yang bisa mengajarkan kamu lebih banyak tentang pramugara atau pramugari nih. Tenang,
Jangan bingung lagi memilih sekolah mana yang cocok untuk kalian belajar. Aku kasih tahu sekolahnya ya. Kalian dapat memilih Java Aviation Academy sebagai sekolah pramugara atau pramugari nih. Wah, apa tuh Java Aviation? Untuk lebih lengkapnya, bisa kalian kunjungi ke laman atau website www.javaaviationacademy.com atau klik link pada deskripsi di video ini ya. Di sekolah Java Aviation Academy ini, kalian akan menempuh masa pendidikan menjadi seorang pramugara dan pramugari kurang lebih selama 3 bulan dan diajarkan oleh instruktur-instruktur yang berpengalaman dan dibimbing langsung oleh pramugara dan pramugari yang profesional loh. Singkat banget ya selama 3 bulan? Iya dong. Selama kalian belajar yang serius, maka waktu tersebut sudah cukup untuk kalian dapat terjun di dunia penerbangan sebagai pramugara dan pramugari. Apa kalian masih ragu untuk memilih pekerjaan sebagai pramugara atau pramugari? Kenapa masih ragu lagi? Menurut data yang sudah dikumpulkan, perusahaan Garuda dalam setahun membutuhkan sekitar 250 pilot hingga 1000 pramugara dan pramugari loh. Terbayangkan betapa banyaknya dan butuhnya perusahaan-perusahaan tersebut akan profesi ini? Itu hanya Garuda, belum perusahaan nasional lain atau kalian bisa juga direkrut oleh perusahaan penerbangan internasional. Kalau internasional sih, bukan dari kota ke kota lagi tuh, bisa lintas negara, asik banget dong. Dengan minat yang tinggi tersebut, jika kamu mendaftar sebagai siswa di Java Aviation, maka kamu tidak perlu tes dulu. Kamu bisa langsung masuk dan akan diberikan pelatihan dan pelajaran tentunya yang sesuai untuk menjadi seorang pramugara atau pramugari. Nah, mudah kan? Untuk apa menjadi bingung? Ayo, tentukan pilihan kalian dari sekarang. Tadi kita sudah membahas tentang lama waktu sekolah di Java Aviation, yaitu dalam waktu 3 bulan kalian dapat bekerja di perusahaan penerbangan. Di Java Aviation juga, kamu dapat bekerja di banyak maskapai dari tingkat nasional hingga internasional loh. Terus berapa sih biaya untuk dapat bersekolah di Java Aviation? Kalian hanya memerlukan biaya sebanyak 35 juta saja. Belum termasuk biaya hidup selama pendidikan ya. Oh ya, untuk dapat menjadi seorang pramugara dan pramugari, biaya tersebut memang cukup banyak. Tapi ketika kalian bisa menjadi seorang pramugara dan pramugari yang profesional, maka kalian akan mendapatkan pendapatan yang juga banyak. Kira-kira berapa sih pendapatan dari seorang pramugara dan pramugari? Dalam sebulan, kalian bisa memperoleh pendapatan lebih dari 20 juta loh. Wow, jumlah yang besar dan sangat menggiurkan. Apalagi jika kalian masuk di usia muda seperti sekarang ini. Jumlah pendapatan itu sangat besar di antara teman-teman kalian loh. Menjadi seorang pramugara dan pramugari ini juga memiliki tingkat karirnya, yaitu dari junior hingga cabin 1. Nah, biasanya usia maksimal kamu menjadi seorang pramugara atau pramugari adalah 56 tahun nih. Waktu tersebut cukup untuk kamu dapat memperoleh jenjang karir tertinggi dalam profesi ini. Sekarang kita beralih menuju jenis pekerjaan yang ketiga nih, yaitu pilot. Profesi utama dalam penerbangan ini menjadi suatu pekerjaan yang banyak diimpikan banyak orang juga loh. Jika di bandara, kita pasti terkesima melihat pilot dan para awak kabin yang berjalan menuju pesawat mereka. Dengan seragam yang lengkap dan membawa koper, ternyata menjadi seorang pilot berhasil membuat orang-orang terkagum. Menjadi seorang pilot itu dibutuhkan pengalaman dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Karena mereka adalah bagian terdepan dalam sebuah keselamatan pesawat saat diterbangkan. Berada dalam ruangan khusus membuat seorang pilot harus dapat terus berkonsentrasi ya. Apakah kalian ada yang tertarik mau menjadi seorang pilot? Tidak perlu bingung bagaimana untuk memulainya. Kita akan beritahu sesaat lagi. Untuk dapat menjadi seorang pilot, sama seperti 2 pekerjaan sebelumnya ya, kalian harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditetapkan. Syaratnya apa aja sih? Apakah syarat tersebut berat bagi kalian? Syarat pertama yang harus kalian penuhi adalah pendidikan terakhir kalian minimal harus lulus SMA. Dan aku yakin nih, semua penonton dalam video ini tentunya sudah banyak yang lulus dari SMA kan? Setelah lulus dari SMA, saat mendaftar pastikan usia kalian sudah mencapai 17 tahun nih. Karena dengan usia tersebut, diharapkan kalian sudah cukup mampu dan matang untuk dapat menerima setiap pelajaran tentang pilot yang diberikan. Tidak cukup hanya tentang usia dan pendidikan, kalian juga harus sehat secara jasmani dan rohani dong, dan tentunya bebas dari narkotika. Tanggung jawab pilot yang besar harus memiliki jiwa yang sehat, dan bebas dari narkotika juga menjadi poin penting. Karena dengan bebas dari narkotika, saat kalian bertugas, maka mengecilkan kemungkinan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dong, akibat dari kesalahan pilot itu sendiri. Setelah kalian mempersiapkan diri dengan syarat-syarat yang telah diberikan, maka syarat terakhir adalah
kalian harus menempuh masa pendidikan dan pelatihan sebagai seorang pilot selama kurang lebih 10 hingga 12 bulan. Kalian dapat memilih sekolah pilot Filipina sebagai tempat kalian untuk melakukan pembelajaran. Di sini, kalian akan diajarkan untuk menjadi seorang pilot yang profesional dan didukung oleh instruktur yang berpengalaman nih. Apakah kamu sudah tertarik menjadi seorang pilot? Saat ini, dunia penerbangan sangat banyak peminatnya loh, dan semakin hari lalu lintas di udara juga semakin ramai. Banyak perusahaan penerbangan, baik dari nasional bahkan internasional, yang membutuhkan seorang pilot untuk bekerja di perusahaan mereka. Menurut data yang ada nih, katanya pekerjaan ini akan terus dicari dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Jika kalian mulai sekolah dari sekarang, maka kesempatan kamu menjadi seorang pilot pun terbuka luas. Dan mulai dari sekarang, kalian dapat memulai karir sebagai seorang pilot. Di Sekolah Pilot Filipina, kami sudah mencetak lebih dari 1.000 pilot profesional dan sukses di berbagai jenis perusahaan penerbangan. Mereka lulus dari Sekolah Pilot Filipina dan memulai karir dari usia muda. Sama seperti kalian nih, yang menonton di saat usia muda. Di Sekolah Pilot Filipina, biaya yang kalian keluarkan adalah sebesar 630 juta, belum termasuk biaya hidup selama pelatihan. Dengan biaya tersebut, fasilitas yang diberikan juga banyak loh, karena Sekolah Pilot Filipina memiliki pesawat-pesawat latih yang banyak dan bagus dalam perawatan. Jadi para siswa dan siswi pelatihan tidak perlu khawatir akan keselamatan pesawat ini. Di tempat ini juga disediakan runway bandara sendiri loh, yang dapat digunakan untuk pelatihan terbang loh. Nah, dengan biaya itu, setelah kalian lulus nanti menjadi seorang pilot profesional, langkah selanjutnya adalah kalian dapat bekerja di perusahaan penerbangan yang kalian impikan. Durasi bekerja sebagai seorang pilot itu dalam sebulan mencapai 110 jam. Atau seminggu sebanyak 30 jam nih. Ketika kalian menjadi seorang pilot, lama karir yang dapat kalian tempuh ada sekitar 65 tahun. Dalam waktu lama tersebut, untuk jenjang karir yang dapat kalian lewati dimulai dari second officer hingga senior captain. Keren banget dong tentunya. Jika kalian capai senior captain, pasti pengalaman kalian sudah tinggi banget tuh. Berbicara tentang pilot, tidak lengkap jika kita tidak membocorkan rahasia mengenai pendapatannya nih. Wah, dari pekerjaan pertama itu sudah cukup besar. Pekerjaan kedua juga besar. Nah, untuk pekerjaan pilot sendiri, pendapatannya atau gaji yang dapat kamu terima itu adalah lebih dari 50 juta per bulannya loh. Wow, fantastis. Nah, angka yang besar banget dong tentunya, dan gaji tersebut di luar benefit lainnya loh. Seperti tempat tinggal saat kalian menginap di suatu kota, bonus tiket dan asuransi, dan lain sebagainya. Apakah mulai tertarik untuk mulai sekolah pilot? Nah, tunggu apa lagi? Segera mendaftar di Sekolah Pilot Filipina dan kembangkan karirmu dari sekarang. 3 pekerjaan tadi sudah dijelaskan mengenai apa yang kalian bisa dapatkan nih. Bagaimana memulainya dan persyaratan apa yang harus kalian penuhi. Selagi umur kalian masih muda nih, tentukan pilihan dari sekarang ya. Pilih pekerjaan yang terbaik dan bisa mendapatkan benefit yang luar biasa. Java Aviation dan Sekolah Pilot Filipina membuka kesempatan untuk kalian yang mau mendaftar. Segera kunjungi link website kami yang ada di deskripsi video kami dan lihat semua penjelasan lengkapnya ya. Begitu saja video kali ini. Untuk kalian yang masih penasaran dan bingung, terutama tentang pekerjaan ini, bisa berikan pertanyaan di kolom komentar ya, atau tanya kita secara langsung. Sampai jumpa di video berikutnya dan yang pasti membahas tentang dunia aviasi. Terima kasih.